Puncak arus mudik telah usai pemirsa. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Sabtu malam lengang. Tidak terlihat kemacetan atau antrian kendaraan menuju timur Pulau Jawa. Iring-iringan kendaraan yang melaju di ruas tol Jakarta Cikampek dapat melaju dengan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Di gerbang tol Cikampek Utama, lalu lintas pun lenggang. Tidak terlihat antrian kendaraan di setiap gardu transaksi yang dibuka. Namun sejumlah petugas kepolisian dan jasa marga masih tetap siaga. Bila mana terjadi lonjakan, rekayasa lalu lintas kontraflow akan kembali diberlakukan. Untuk mengetahui situasi terkini dari gerbang tol Cikatama, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Zinedine Duhan. Selamat pagi Duhan, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah betul arus lalu lintas mudik sudah mengalami penurunan? Ya, Hijul dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang dalam 2 hari terakhir atau tepatnya kemarin pada hari Jumat ini sudah tidak seramai pada sebelumnya. Ini menjelang 1 hari, untuk saat ini 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini cenderung menurun. Seperti itu, ini baik yang mengarah dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Jika pada hari-hari sebelumnya ini justru di jam-jam segini, Hijul pada pukul 4 hingga pukul 5 dini hari ini seharusnya dalam beberapa hari terakhir ini terjadi antrian yang cukup panjang. Namun sejak kemarin hingga saat ini justru terpantau lenggang, yang mana jika kemarin ini total seluruh gerbang tol dibuka, total ada 22 gardu tol yang dibuka, namun pada hari ini terpantau beberapa sudah berwarna merah, yang artinya ini sudah tidak sebanyak kemarin lagi untuk gardu tol yang dibuka, sehingga juga memang dari volume kendaraan menurut statistik atau data yang kami dapatkan juga menurun cukup drastis. Jika pada 2 hari yang lalu ini di setiap shift, satu shift ini kira-kira sekitar 8 jam, ini berjumlah sekitar 40.000 mobil lebih, bahkan peaknya dalam 2 hari yang lalu ini mencapai 120.000 mobil dalam 1 hari. Namun jika kami lihat pada data yang ada kemarin, ini untuk di shift 1 saja paling tinggi ini ada di 32.000, lalu di shift 2 hingga shift 3 ini terus menurun. Di shift 2 hanya 26.000, lalu di shift 3 justru terus menurun 10.000 menjadi sekitar 16 hingga 17.000. Oleh karena itu tadi malam juga memang sudah dilakukan pantauan langsung ini oleh Kakor Lantas Polri dan juga Menteri Perhubungan, yang mana ini pantauan sudah dilakukan dari Jakarta menuju ke kilometer 70 atau ke gerbang Cikatama, dan juga diputuskan bahwa pada hari ini nantinya akan dilakukan penutupan untuk one way nasional yang dilaksanakan sebelumnya pada kilometer 70 hingga kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung. Memang sebelumnya untuk clearance sendiri ini sudah dilakukan sejak kemarin, terutama untuk kontraflow sendiri sejak malam hari tadi sudah tidak dilakukan, mengingat juga kondisi lalu lintas yang cukup kosong. Dan jika kami dapat kabarkan juga untuk saat ini pembatas-pembatas yang digunakan untuk kontraflow, bahkan kemarin sempat 2 jalur, ini sudah tidak ada dan sudah dibereskan semua. Untuk pada hari ini nantinya pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat akan resmi dibuka kembali untuk jalur normal, sehingga yang mengarah dari tol Trans Jawa atau yang mengarah dari Jawa Tengah atau Jawa Timur menuju ke Jabodetabek nantinya dapat melalui tol Jakarta Cikampek dengan normal. Adapun nantinya kami juga mendapatkan informasi untuk skema bagaimana nantinya antisipasi untuk arus balik, mengingat untuk arus balik sendiri waktunya lebih pendek atau lebih singkat dibandingkan dengan arus mudik, yang mana nanti memang direncanakan jika terjadi lonjakan yang signifikan di gerbang tol Kalikangkung, yang mana per jamnya jika nanti sudah mencapai 3.400 mobil per jam di gerbang tol Kalikangkung, maka akan dilaksanakan kembali one way nasional. Namun sebelum mencapai one way nasional tentunya ada opsi-opsi lain, yaitu pengalihan arus, lalu juga ada juga diberlakukannya one way lokal seperti itu di beberapa titik. Nah, one way lokal sendiri ini bisa jadi dilakukan dari arah Kalikangkung menuju ke arah Jabodetabek, maupun sebaliknya bisa jadi dilakukan dari arah kilometer 70 atau gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jawa Timur. Ini bergantung pada volume kendaraan yang masuk dari beberapa gerbang tol. Selain itu untuk skema kontraflow sendiri ini masih menjadi salah satu opsi, dilihat bagaimana nanti per jamnya, apakah nantinya dibutuhkan 1 jalur, 2 atau bahkan
3 jalur seperti itu. Kami nantinya masih akan terus memantau bagaimana nanti secara resmi ini pemerintah akan menghentikan one way nasional yang sudah dilaksanakan dalam beberapa hari terakhir, dan juga menanti apakah nanti skema yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk sementara itu informasi dapat kami sampaikan. Saya kembali ke studio Ijul. Ya Duhan, kalau dari informasi yang Anda terima, adakah masih potensi peningkatan volume kendaraan di lokasi Anda? Ya, Ijul dan juga pemirsa, kemarin kami sempat berbincang bersama Kakor Lantas Polri, yang mana juga menurut hasil pemantauan, ini tentunya untuk peningkatan sendiri terjadi peaknya atau puncaknya pada tanggal 28, yang memang sesuai prediksi ini pada tanggal 28 kemarin ini menjadi titik atau puncak tertinggi, sedangkan untuk tanggal 29 dan seterusnya justru ini diprediksi akan terus menurun begitu, karena juga mengingat Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat, dan juga menurut data yang diterima oleh Korlantas Polri dan juga Menteri Perhubungan yang menyebutkan bahwa untuk yang di Jabodetabek sendiri ini pemudik hanya tersisa 10 hingga 15%, yang mana ini artinya 85% pemudik ini sudah meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju ke beberapa arah. Ini antaranya ada yang mengarah ke Merak, lalu mengarah juga ke Kalihurip, mengarah ke Bandung atau ke jalur selatan, dan juga ada juga yang mengarah ke Puncak, dan memang mayoritasnya lebih dari 50% ini mengarah ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek. Jadi memang yang tersisa hanya tinggal 10 hingga 15%, sehingga baik dari PT Jasa Marga maupun dari Kakor Lantas Polri dan juga Menteri Perhubungan ini tidak memperkirakan bahwa nantinya pada hari ini akan terjadi lonjakan kendaraan lagi seperti itu. Justru sebaliknya diperkirakan pada hari ini lalu lintas akan lebih lenggang dalam beberapa hari terakhir, sebelum nantinya akan terjadi lonjakan lagi yang mungkin bisa lebih besar dari sebelumnya pada arus balik Lebaran Hijul. Terima kasih Zainedin Duhan mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali.